Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan eh, ini adalah materi kuliah lanjutan ya dari materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita telah bahas tentang getaran 1 derajat kebebasan tak teredam ya. Kemudian getaran 1 derajat kebebasan teredam, kemudian getaran paksa 1 derajat kebebasan, dan getaran eksitasi 1 derajat kebebasan ya. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang getaran 2 derajat kebebasan atau lebih, atau multi degree of freedom ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan coba beberapa yang diperhitungkan di dalam getaran 2 derajat kebebasan ya, menurut referensi buku getaran ya, dari getaran mekanik ya, buku Thomson ya. Kita lihat pada getaran kita, sebelum ke sana kita lihat dulu ya, sebetulnya getaran itu selain single ada yang disebut dengan multi ya. Kata multi ini sebetulnya berasal dari kata artinya banyak ya. Jadi multi degree of freedom berarti artinya dia memiliki derajat kebebasan lebih dari 1 ya, misalkan 2 atau 3 ya. Jadi secara prinsip sebetulnya kalau 2 ya derajat kebebasan berarti dia bisa bergerak, getarannya itu bisa bergerak dalam satu sistem tuh, ada yang bergerak ke arah aksis yang berbeda ya, misalkan ke arah X atau ke arah X dan Z misalkan ya. Kemudian bisa juga mengandung arti bahwa ada 2 benda yang dia bergerak relatif, walaupun sebetulnya mungkin gerakannya itu satu arah ya, misalnya cuma ke arah X saja misalnya, tapi karena ada 2 part yang bergerak maka disebut multi degree, atau misalnya kalau 2 ya berarti 2 derajat kebebasan gitu ya. Nah ini salah satu contohnya misalkan gedung ya. Jadi gedung itu kalau ada getaran ya, atau gempa, maka dia akan bergetar ya ke segala arah. Karena ini suatu rangkaian dari beberapa part atau komponen, maka ini bisa sangat banyak ya. Jadi bisa entah 100, entah berapa puluh dari derajat kebebasannya. Kemudian yang kedua adalah sini ada robot ya. Jadi lengan robot ini kalau kita lihat mungkin ini partnya ada berapa nih? Katakanlah ini 1, kemudian 2, ya. Di sini ada 3, kemudian 4, 5 ya. Jadi ini kira-kira ada 5 ya, 5. Nah, si robot ini dia bisa bergerak berbagai macam posisi ya. Jadi bagian yang paling ujung yaitu bisa berada hampir di setiap posisi dengan bentuk-bentuk yang berbeda ya, sehingga ini bisa sebut dengan multi degree of freedom. Jadi misalkan ini contohnya ini bisa berputar begini ya, yang bagian ini ya, bagian paling bawah ini link 1 ya, misalnya bergerak bisa berputar begini ya. Jadi itu sudah 1 derajat kebebasan. Kemudian link 2 ini bisa seperti engsel gitu ya, ke arah ke atas ke bawah. Ini juga
satu derajat kebebasan ya, sehingga ini 2, jadi 1 ditambah 2 berarti ini 2 derajat kebebasan. Jadi yang ini bersambung dengan ini melalui join ya, kemudian ini menjadi 2 derajat kebebasan. Nah, ditambah link 3 yang ini ya, lengan yang ini bisa bergerak mengikuti ini, maka ini sudah 3 derajat kebebasan ya. Jadi ini 1, 2, 3, kemudian ini 4 ya. Link 4 ini bisa mengikuti gerakan seperti engsel. Kemudian 5 ya. 5 ini juga bisa berputar ya, atau misalnya ini mengikuti gerakan. Kemudian di sini ada, di ujung ini ada 2 nih. Dia bisa juga bergerak, berputar, juga dia bisa bergerak ke kiri ke kanan. Jadi ini menjadi 6. Jadi ini 6 derajat kebebasan ya. Jadi itu kira-kira derajat kebebasan ya. Ini contoh yang rumit ya. Jadi kita akan karena ini merupakan teori, jadi kita akan mulai dengan yang paling sederhana. Nah, ini saya akan masuk ke getaran 2 derajat kebebasan ya. Secara teori ini kita akan coba yang paling sederhana, yaitu menggunakan 2 massa yang bergerak relatif ya. Ini gerakannya sama ya, horizontal tapi relatif. Relatifnya di mana? Relatifnya yaitu massa ini dia yang bergetar kan massa ini, dan massa M ini dan 2M ini akan sama-sama bergerak horizontal, tapi dia akan bergetar relatif ya. Jadi ini pasti relatif. Jadi misalkan saat pertama dia sejauh X, kemudian yang dua sejauh X. Kemudian saat kedua bisa saja ini masih ke sana, ini sudah balik ya. Jadi di sini ada gerakan relatif ya antara 2 massa. Kemudian ini kita lihat, ini juga sama ya. Ini K ini adalah torsion spring ya. Kemudian ini disk ya. Jadi ini disk 1, disk 2. Ini ada torsion spring ya, kayak gitu. Nah, dari sini kita lihat ini getarannya berotasi ya, yaitu ada theta 1, theta 2 berotasi ya. Tapi di sini berotasinya itu relatif. Jadi misalnya ini besarnya, ini diberi dulu simpangan, misalnya pun digetarkan ya, dia akan bolak-balik gitu. Kemudian ini theta 1 dan theta 2 dia bergerak relatif ya. Jadi si disknya ini akan bergerak relatif. Kalau di kasus yang sebelumnya kan ini disknya 1, tidak ada yang relatif, tapi kalau di sini relatif ya. Jadi di sini ada 2 part, yaitu massa M2 yang bergerak relatif ya gitu. Jadi bedanya itu. Kalau lihat Anda yang sebelum-sebelumnya itu, walaupun mungkin ada massa dan disk, tapi massa dan disk dia akan sinkron, gerakannya tidak berelatif. Tapi kalau di sini relatif, jadi ini pasti dengan ini kan berbeda karena disebabkan oleh adanya pegas ya, kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat secara free body diagram ya. Jadi ini kalau misalnya kita posisikan awal sama-sama ke arah kanan X1 X2, maka di sini free body diagramnya adalah di sini adalah sistem sistem gaya-gayanya, yaitu ini akan ada tarik KX1 ya. Ini KX1 dari ke kiri. Kemudian dari sini ada juga dorongan ya karena ini bergerak ke sini, maka si K ini seolah-olah mendorong massa ini ya. Jadi ini K. Kemudian di sini, nah di sini bedanya ada ya. Jadi karena ini K ini milik massa M dan 2M,
maka di sini ada relatif. Jadi X-nya itu jadi X1 min X2. Nah, ini kuncinya di sini. Ya. Ini kuncinya di sini. Kemudian karena ini bergerak ke sini, maka ada gerakan relatif lawan KX2. Ya, kayak gitu. Jadi, itu kira-kira ya. Nah, ini translasi. Nah, kalau rotasi itu adalah ini, karena ini K ini torsion springnya milik dis dan 2, dis 1 dan 2, maka di sini ada relatif sudut ya, yaitu K2 ini kali theta. Ini 1 theta 1 T22 min kurang theta 1 ya, kayak gitu. Jadi persamaan ini menunjukkan adanya gerakan relatif ya. Jadi kita akan start dulu dari yang translasi ini ya, kayak gitu. Nah, secara free body diagram maka ini merupakan kasus pegas dan massa tak teredam ya. Jadi di sini MX1 double dot ya. Ini kalau misalnya kita pakai rumus kesetimbangan ya. Di sini kan ada rumus getaran ya, rumus getaran ya yang sebelumnya itu kan kalau ini bergerak ke sini maka di sini ada gerakan relatif ke sebelah kiri yaitu sebesar mx1 double dot. Ini seperti mirip, sebenarnya mirip satu derajat kebebasan ya. Jadi mx1 double dot sama dengan min kx 1 plus kx2 min x1 ya. Jadi ini yang ini ya. Ini kan gerakannya ke sini, berarti ini ke sini ya. Jadi sebetulnya ini bisa dikatakan seiring lah ya. Jadi kalau dijumlahkan yang ini ke kiri jadi plus, ini jadi minus ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua yang ini itu persamaannya adalah 2mx dot, ini 2m ya, sama dengan min kx2 min x1 min kx2, di mana nilai x1 dan x2 adalah, nah ini mengikuti dari getaran sebelumnya ya. Kita kan pernah bahas itu x1 itu nilainya A1 sin omega T, sebenarnya X2 sama A2 min omega, di mana A2 ini adalah amplitudo ya. A sin omega T. Jadi ini mengikuti rumus di dasar sebelumnya. Kemudian substitusikan nilai-nilai ini ya, yang X1 A1 sin omega T, A2 sin omega T ke persamaan ini ya. Kepersamaan ini maka akan menghasilkan seperti ini ya. Ini misalkan ini kx1 mx double dot ini kalau diturunkan 2 kali ya. Jadi sin cos min turunan sin cos min sin ya. Jadi min gitu ya. Ini kalau diturunkan satu-satu, misalkan ini x1-nya diturunkan maka hasilnya menjadi seperti ini ya. Kemudian yang keduanya ini sama ini. Jadi ini x2 ya, x2 ini kita ganti A2 min sin omega T. Maka ini hasilnya menjadi seperti ini ya. Kira-kira seperti, kalau mau dicoba silakan. Satu-satu ya dimasukkan ininya, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, ininya sinnya nanti dicoret ya, jadi tinggal sisa yang ini. Nah kemudian ini di sini maka kalau kita lihat di sini ini bukan dua persamaan yang identik ya. Jadi identik ya. Ini bisa dibuat dalam bentuk matriks ya. Jadi ini dua persamaan ini bisa dibentuk dalam dua matriks, yaitu menjadi matriks seperti ini ya.
Tujuan jadi bentuk matriks ini adalah sebetulnya untuk mendapatkan nilai-nilai dari tiap variabel yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ini A1, A2 kan sama aja nih. Misalkan A2 kali 2K min omega. Kan ini matriksnya itu kan yang ini yang A1 ya dikalikan ini ya, yang kiri. Kemudian A2 kalikan yang ini. Kemudian yang ini sama A1 kalikan baris kali apa? Baris kali kolom, kolom kali baris ya. Jadi gitu sama dengan 0 ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian nilai dari A2-nya itu bisa kita hilangkan ya karena di sini ada istilahnya matriks determinan. Jadi determinan matriks yang nilai tadi yang atas ini dengan determinan matriks maka nilai A2, A1, A2-nya hilang ya. Sehingga ini membentuk matriks determinan ya kayak gini, kemudian ini 0 ya, yang A1, A2-nya hilang. Nah, kemudian di sini di variabel ini ada nilai omega kuadrat. Nah, omega kuadrat ini sebetulnya biar nggak pusing ya, jadi kita ganti dengan lambda. Ini lambda ini variabel pengganti omega kuadrat ya. Kemudian hasilnya ya, dengan hasil dari matriks determinans maka membentuk suatu persamaan ya. Ini kan hasil dari matriks determinans yang ini membentuk suatu persamaan adalah omega kuadrat ya. Jadi matriks determinan itu ya ini kali ini kali ini ya. Diagonal kali diagonal. Berarti ini kalau misalnya ini dikalikan diganti dengan lambda nanti hasilnya akan seperti ini kira-kira. Jadi ini lambda kuadrat min 3 K per M lambda 3 per 2 K M kuadrat. Ini saya singkat aja ya. Tidak diisi satu-satu, tapi kalau diturunkan kira-kira seperti ini hasilnya ya. Kayak kira-kira gitu ya. Kemudian dari ini merupakan persamaan kuadrat ya sebenarnya. Jadi di sini ada persamaan kuadrat, sehingga persamaan kuadratnya itu kalau dicari akar-akar ya, akar persamaan kuadrat, maka ini lambda 1 menghasilkan suatu nilai ya, suatu nilai yaitu 3 per 2 min 1 per 2 akar 3. Ini bisa pakai rumus ABC ya, untuk mendapatkan variabel-variabel ini. Ini akar-akarnya ya, akar persamaan kuadratnya. Karena yang akar pangkat 2 bisa pakai rumus ABC. Maka diperoleh seperti ini. Maka ya yang tadi dibalikin lagi, yang ini kan omega adalah sebenarnya frekuensi ya, frekuensi pribadi. Maka frekuensi pribadi ada 2 ya. Maka omega 1 sama dengan lambda 1 per 2. Jadi akar 0,34 K per M, kemudian omega 2 adalah akar 2,36 K per M. Jadi kesimpulannya adalah dari sistem getaran 2 dan kebebasan adalah kita menghasilkan dua frekuensi pribadi ya, kayak gitu. Jadi ini kira-kira hasilnya ya. Nah, dari frekuensi pribadi ini apabila kita masukkan si nilai-nilai M ini sebetulnya adalah nilai ekivalen ya. Jadi kembali ke kemarin ya, bahwa nilai M ini sebenarnya nilai ekivalensi ya dari nilai persamaan geraknya. Jadi nanti si nilai ini kan kebetulan memang M-nya ini sama ya. Jadi ini 2M, jadi memang ini identik nilai M massa. Jadi ini massanya kalau misalnya katakanlah misalnya 10 kilo misalnya, berarti ininya memang 10 kilo ya, karena ini memang kasusnya sederhana, jadi ekivalensinya ya M itu sendiri ya,
kayak gitu. Nah, kemudian dalam eh, getaran dua derajat kebebasan ada istilah ya, namanya rasio amplitudo ya. Nanti rasio amplitudo itu untuk mendapatkan nilai untuk membayangkan bentuk dari getarannya ya melalui sebuah grafik ya. Karena nanti pada dua derajat kebebasan kita akan melihat grafik modus getarnya seperti apa. Tapi untuk sementara ini saya cuma nanti kita lanjutkan lagi, kita sampai sini ya. Jadi sampai frekuensi pribadi. Nanti untuk materi berikutnya akan saya terangkan di pertemuan berikutnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk getaran dua derajat kebebasan itu memiliki dua frekuensi pribadi ya. Nah, di sini yang variasi yang kemungkinan soal itu adalah paling mungkin di sini ya, di massa dan di K-nya. Jadi K-nya bisa aja misalnya 2K gitu ya. Itu nanti hasilnya beda juga ke sininya ya. Jadi kira-kira seperti itulah untuk gambaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.